Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fajriya, NIM 70200119075. Baik, pertanyaan pertama yaitu, komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk dibagi dalam berbagai ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut yaitu menurut saya benar, karena memang komposisi penduduk dalam karakteristiknya itu dibuat oleh peneliti seperti komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, daerah tempat tinggal, dan sebagainya. Pertanyaan kedua yaitu, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut pada gambar yaitu, menurut pada gambar tersebut adalah penduduk yang bekerja menurut umur dan jenis kelamin, karena pada gambar menunjukkan berapa banyaknya tingkat penduduk yang bekerja dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Penurunan dan perkembangan kelompok umur penduduk laki-laki dan perempuan. Pertanyaan ketiga yaitu, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut saya yaitu pendidikan. Mengapa? Karena pada gambar menjelaskan pada provinsi tersebut di mana di tahun 2017 dan sampai 2019 tingkat dan penurunan presentasi penduduk yang buta huruf. Nomor 4 yaitu prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun. Misalnya data umur, ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut yaitu benar, karena penjelasan prorating tabel hasil sensus penduduk kadang-kadang dijumpai kategori tidak terjawab. Namun kelompok yang tidak terjawab itu dapat disebarkan ke kelompok-kelompok lainnya dengan menggunakan teknik prorating dan dua cara. Pertanyaan kelima yaitu, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Menurut saya jadi, R adalah hasil total dibagi dengan hasil total, yaitu 47.494 dibagi 47.494, terus dikurangi nilai sisa TT atau NS yaitu 60, kemudian dijumlah sehingga dapat hasil 1,0012649115. Setelah itu kita lihat pada kelompok umur bawah 4 tahun sebelum proratingnya adalah 8.462. Itu dikalikan dengan hasil R yaitu 1,0012649115, maka dapat hasil setelah proratingnya yaitu 8.473. Jadi maka jawaban tersebut yaitu perkalian R dengan angka sebelum prorating. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Berikut adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu, yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi. Menurut saya ketiganya benar, karena penurunan atau perkembangan tingkat fertilasi dan mortalitas maupun migrasi penduduk memberi dampak terhadap struktur penduduk menurut kelompok dan umur, di mana tingkat kelahiran akan berdampak pada penurunannya dan meningkatkan proporsi penduduk produktif umur 15-64 tahun serta proporsi penduduk tua atau disebut lansia umur 65 tahun ke atas. Nomor 7 yaitu, berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa pada tahun 2015 dan tahun 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2010? Menurut saya, tingkat kelahiran laki-laki jadi menurun karena
saya lihat di piramida tersebut adalah kelahiran baru atau laki-laki umur di bawah 4 tahun itu awal 2015 sempat meningkat. Namun di tahun 2020 laki-laki di bawah umur 4 tahun kini menjadi menurun. Kemudian tingkat kelahiran perempuan menurut saya yaitu meningkat, namun sedikit meningkat karena di piramida usia di bawah 4 tahun perempuan kelihatannya menunjukkan agak mengalami sedikit meningkat. Kemudian jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia. Menurut saya itu jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia meningkat karena sebelumnya itu menurun tahun 2015, namun di tahun 2020 menjadi sedikit meningkat. Kemudian jumlah usia produktif perempuan lansia. Menurut saya jumlah produktif perempuan lansia meningkat karena sebelumnya di tahun 2015 menurun, tapi yang terjadi di tahun 2020 menjadi meningkat. Kemudian jumlah usia produktif usia 15 sampai 19 laki-laki. Menurut saya itu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2015. Lanjut pertanyaan nomor 8 yaitu piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu range usia produktif. Menurut saya itu salah karena yang disebut dengan usia produktif itu usia yang masuk pada 15 sampai 64 tahun. Bukan usia yang 5 sampai 9 tahun. Walau jumlah penduduk usianya terbanyak tetap saja salah karena di soal menyebutkan usia yang produktif. Maka yang benar seharusnya jatuh pada usia 15 sampai 64 tahun. Nah, begitulah penjelasannya. 9 yaitu pada tabel di bawah ini mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar. Padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak. Menurut saya itu tingkat kelahiran Takalar meningkat drastis karena kepadatan kependudukannya bisa dilihat pada dari berapa banyak kelahiran yang ada di daerah tersebut. Pertanyaan nomor 10 yaitu bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi dari tahun 1971 sampai 2016? Menurut saya itu yang masuk pada fluktuatif dan mengalami penurunannya itu pada Sulawesi Selatan karena jumlahnya yang sedang dibandingkan dengan Sulawesi Tengah lebih tinggi pada Sulawesi Tengah. Kemudian pada Sulawesi Tengah mengalami jumlah tertinggi dan termasuk pada ledakan karena jumlah keseluruhan banyak dan meningkat. Kemudian pada Sulawesi Selatan mengalami jumlah rendah karena lebih sedikit jumlahnya daripada provinsi lain. Akhir, jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulsel. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda apa penyebab hal tersebut? Singkat jawaban saya itu pada tren kasus penyakit malaria itu ada kategori ledakan di tahun 2010 sampai pada tahun 2013 karena jumlahnya meningkat drastis. Baiklah, itulah semua jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.